Dia bilang kasus WK. Oh begitu, saya bilang. Silakan aja, mau diambil apa? Gak ada masalah. Dari perpustakaan, kamar tidur saya dan anak saya. Apa aja yang mereka ketemukan? Nanti kita Wah, lihat dulu. kaget juga. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Migas, siapa saja yang dibidik KPK? Pak Sultan nggak kaget ketika rumahnya digeledah dalam perkara WK. Maksudnya Sekjen SDM kan? Kan saya katakan tadi, saya kan juga kaget. Bukan. Sementara Pak Sultan ketika diperiksa cuma yang dipertanyakan hubungan dengan Rudi. Iya, makanya saya kan ada disebut WK. Iya, makanya saya juga sebenarnya kaget. Kasus apa sebenarnya? Saya bilang kan. Ternyata WK. Ya saya katakan ya silakan saja. Kita persilahkan. Mereka menggeledah kemana-mana. Terakhir yang ada itu malah dari mobil saya. Diambil beberapa dokumen, itu pun dokumen kesimpulan rapat. Kesimpulan rapat, setiap rapat, beberapa kali rapat, kalau sudah saya tanda tangan, satu kopi untuk saya dan semua pimpinan dan anggota pun ada kopinya. Nah, itu kalau saya bawa di mobil, itu hanya karena saya itu sering ditanya wartawan, supaya nggak salah kalau hasil rapat dengan SKK apa, dengan SDM tadi apa, itu saya bacakan. Jadi di sana yang diambil, saya bilang sama mereka, ini sebenarnya sudah diminta KPK. Oh, dokumen ini kita udah kirim satu bundel, KPK minta hasil rapat dengan ESDM, ya di sana ada SKK juga, satu bundel untuk tahun 2013. Itu sudah ada sebenarnya. Dia juga bilang, oh ini sudah ada, sudah. Saya bilang. Jadi ada 12 item, bukan yang dibilang di media online, koper dokumen, enggak. 12 lembar itu, lembar-lembar itu aja, hasil rapat umumnya begitu saja. Sama ya ada coret-coretan gitu ya, itu juga diambil. Ya silakan saja, gak ada masalah. Yang nggak ada kaitannya dengan masalah ini, kan begitu ya. Kalau kaitannya dengan masalah WK atau RR, ya kemungkinan hasil-hasil rapat, ya silakan saja. Memang rapat juga terbuka kok. Semua orang bisa lihat waktu kita rapat itu. Nah, yang saya sangat sayangkan ketika itu, saya bilang kalau ini jadi berita, saya bilang, jadi ngeri-ngeri sedap ini bakal begitu, saya bilang kan. Ya Pak, kita sebenarnya diam-diam kemari. Tapi saya percaya, saya bilang, pasti kalau orang KPK kalau mau minta apa kan diumumkan kan. Benar kejadian barang tuh. Yang di foto-foto apa macam-macam, jadi semacam teror fisik juga sebenarnya itu. Kalau dengan KPK-nya sih nggak ada masalah. Medianya seperti medianya Pak Karni yang kita bikin ngeri-ngeri sedap kan, diputar-putar itu. Kemudian, betul, kemudian dibilang ada berkoper-koper diangkat. Padahal saya udah bilang sama mereka, saya mau bicara nanti tentang apa yang Anda bawa. Silakan aja Pak, itu urusan Bapak nanti kepada kawan-kawan media. Saya bilang, isi koper itu adalah alat-alat orang-orang KPK. Ada alat entah apa nggak tahu saya itu. Udah tuh alat makan makanan minumannya di situ semua. Kan itu yang koper-koper. Kalau kita cuma lembar-lembar, yang saya bilang itu yang ada di Sekretariat Komisi 7, itu yang ada di ruang saya. Bagi saya nggak ada masalah. Kan demikian. Nggak ketemu uang di rumah itu? Nggak ada. Nggak ada jumpa duit? Nggak ada tabungan anak saya.
ya, tabungan dia dalam bentuk Singapura dolar, ya, sama ada $1.000 kalau nggak salah itu, punya anak kan, ada Mela gitu namanya kan, dititip di situ kan gitu loh. Tapi nggak disita. Nggak disita karena itu kan punya anak. Jadi kita kan nyimpan duit kan di bank gitu loh, ngapain kita simpan duit di sana? Makanya saya yakin insya Allah saya nggak ikut-ikutan hal-hal yang aneh-aneh. Ini kan menyangkut kedudukan saya sebagai ketua Komisi 7. Jadi kepikir sama saya mungkin tembus ini barang melalui saya. Tapi insya Allah enggak lah. Dan bisa ditanya kepada mitra-mitra itu bagaimana saya sebenarnya. Ya tapi Kan kata Rudi, Pak Sutan saya itu juga minta uang. Itu makanya THR. makanya juga saya kaget kenapa itu ada. Kalau saya minta, ya saya minta sendiri aja sudah sama dia, selesai kan? Kenapa melalui si A? Dan saya nggak ngerti. Seluruh anggota Komisi 7 itu kan bukan di bawah kendali saya. Benar apa tidak, Pak Karni? Ini saya hanya pemimpin rapat. Jalur rapat itu bagaimana? Insya Allah selama saya di sana, kawan-kawan dari SKK Migas, SDM nyaman berdialog dengan kita-kita ini. Jadi bukan koordinator seperti yang Insya Allah digambarkan Ucok tadi. bukan kelakuan saya itu. Jadi saya mau tanyakan, mau saya sampaikan. Tanya ke seluruh mitra-mitra saya. Pernah gak ada jejak-jejak Sultan Batu Gana yang hal-hal yang aneh itu? Insya Allah tidak ada. Insya Allah tidak ada. Menurut Rudi, ada berapa kali Bapak sindir, dia sindir Pak Sultan. Pak Sultan, ini ingat kawan-kawan dong, THR-nya. Begini, Pak Karni, ini mau saya luruskan. Pak Rudi itu sering curhat kepada saya. Dan merasa dia itu kalau rapat, selalu kan, ini ada nanti tanya, riuh rendah begitu, seolah-olah menghajar dia. Padahal terbuka nggak ada masalah. Saya katakan sama beliau, sepanjang Anda on the right track, kenapa harus takut? Silakan saja saya katakan. Cuma saya bilang, saya ini dari fraksi Partai Demokrat akan dukung kebijakan Pak Rudi untuk meningkatkan kinerja SKK Migas, menaikkan lifting. Kita pasang badan untuk Anda. Namun ini politik saya katakan. Demokrat cuma 14 orang. Yang lainnya itu kan mana bisa kita kontrol. Kadang-kadang orang Demokrat sendiri aja nggak bisa kita kontrol demikian. Saya katakan ke beliau, Demokrat akan mendukung bagaimana Anda membereskan SKK Migas. Itu kita akui baik. Dan kawan-kawan dari SKK Migas juga melihat kinerja Pak Rudi itu bagus. Saya sampaikan, Pak Rudi, ini panggung politik. Baik-baik saja, pintar-pintar Anda berkomunikasi dengan baik dengan fraksi-fraksi lain, poksi-poksi lain. Kan bahasa saya itu. Kalau dia menerjemahkan lain, saya kan tidak mengerti. Tapi Pak Sultan pernah bertemu di bulan puasa itu di Bima Sena, di rumahnya dia. Betul. Jadi ketika saya bertemu sama beliau itu, ini jangan diputar-putar. Berita ini kadang-kadang, makanya Pak Karni kasih tahu sama anak buah Pak Karni, jangan membuat fitnah-fitnah yang gak jelas, bikin kita masuk surga sebenarnya. Tapi untuk apa masuk surga? Belum selesai perjuangan kita. Itu kan kalau kita difitnah kan, orang yang memfitnah itu pahalanya ke kita, dosa kita ke dia. Surga sebenarnya sama kita ini. Jadi saya mau katakan, anggota DPR 54. 52. 52, Bapak ketuanya. Betul. Gak bisa mengontrolnya. Anggota saya 1.300, Pak. Beda Pak. Beda. Anggota Dewan, nanti tanya kawan-kawan itu, nggak bisa Pak. Kita tuh seperti ketua DPR sekarang. Kita bukan bos kita dia. Dia hanya House of Speaker yang memimpin rapatnya aja, sama dengan saya. Nah, tentang pertemuan dengan Bima Sena, saya diundang Oleh seseorang temannya yang kenal sama Pak Rudi, kenal juga sama saya. Denny Eka. Kok tahu? Ya tahu lah. Ya sudah. Ya, terus Saya diundang, Pak Karni, coba. Saya diundang. Saya masuk, ya. Loh, kan kaget saya. Kok Bapak ada di sini? Kaget saya. Katanya sakit, saya bilang. Kok ada di sini?